Orang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama atau benar karena sama-sama mengajarkan kebaikan dan kebenaran, dia akan terjebak dengan perkataannya sendiri. Karena dengan mengatakan bahwa semua agama itu benar, dia telah menganggap bahwa semua agama buatan manusia atau membuatnya untuk menciptakan agama baru. Loh, kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rabbanians ID bersama saya Zulfan Afdillah. Dan buat teman-teman, semoga sehat selalu di masa pandemi ini, dan yang sedang mencari nafkah, semoga rezekinya lancar. Salah satu cara agar imun kita tetap terjaga di kondisi yang seperti ini adalah dengan mengkonsumsi racikan alami dari lebah, yakni propolis dari propolisku. Propolis berbeda dengan madu, teman-teman. Jika madu itu yang kuningnya, maka propolis zat putihnya. Nah, rasakan segudang manfaat propolisku, atau jika teman-teman mau sekalian menambah usaha rezeki untuk berjualan saat kondisi yang seperti ini, langsung saja klik link WhatsApp di deskripsi video di bawah ini. Oke, yang tadi itu untuk menjaga imun. Nah, sekarang mari kita bahas soal iman. Mungkin teman-teman pernah dengar gagasan bahwa semua agama sama karena semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan. Atau semua agama benar karena masing-masing agama mengajarkan kebenaran. Nah, gagasan maupun narasi atau kalimat seperti ini muncul oleh mereka para penggiat aktivis pluralisme. Hal ini terjadi karena respon terhadap fenomena sosial keagamaan di Indonesia yang sangat majemuk dan terkadang kerap kali menimbulkan konflik. Ya, ini umumnya terjadi karena sikap kebanggaan berlebih atas latar belakangnya, baik itu sukunya, rasnya, hingga juga pun agamanya. Dampaknya akhirnya menciptakan sikap diskriminasi dan kebencian, bahkan kekerasan terhadap golongan lain. Nah, narasi yang begitu memang kelihatannya begitu menenangkan bahwa semua agama sama, semua agama benar, sebagai penengah atas konflik kemajemukan yang kita hadapi. Nah, secara kacamata sosiologi, mungkin narasi bahwa semua agama sama dapat meredam gejolak konflik. Namun perlu diperhatikan bahwa secara sudut pandang teologis, narasi yang seperti ini memicu masalah. Oleh karenanya, MUI tahun 2005 mengeluarkan fatwa dengan menolak ideologi pluralisme yang tidak sejalan dengan pandangan teologi Islam. Hal ini karena orang yang mengatakan bahwa semua agama sama, akhirnya ujung-ujungnya memiliki dua indikasi. Pertama, bisa jadi dia menciptakan agama global yang menggabungkan semua agama yang diracik sedemikian rupa. Kedua, bisa jadi dia menjadi ateis atau tidak beragama dan beralih menjadi humanisme dengan anggapan bahwa agama hanya cipta karsa karya manusia. Sehingga menurutnya agama sebagai hama yang merusak keharmonisan umat manusia, seperti itu. Nah, kenapa bisa begitu? Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, sebelumnya saya berterima kasih buat para penonton dan subscriber setia Rabbanians yang sudah mendukung channel ini via website kitabisa.com. Semoga Allah mengganti dan membalas kebaikan teman-teman sekalian dengan ganti yang lebih banyak lagi. Buat teman-teman yang mau partisipasi untuk mendukung channel ini, silahkan langsung saja klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video atau di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk mengisi kolom doanya serta namanya juga. Seorang yang mengatakan bahwa semua agama sama, dia akan bermasalah dengan istilah agama yang dia maksud sebelum kalimatnya berakhir. Kenapa begitu? Karena agama itu definisinya tidak ada yang baku. Sehingga apa definisi yang membuat Anda menganggap bahwa suatu konsep itu disebut dengan agama? Kan begitu. Karena kalau Anda mengatakan bahwa yang dikatakan agama itu mereka yang mempercayai dan memuja Tuhan atau dewa-dewi, maka agama Buddha dan agama Jainisme tidak dianggap sebagai agama dong. Ya, karena agama Buddha dan Jainisme tidak berfokus pada praktik ritual penyembahan. Bahkan konsep Tuhan bagi mereka sangat begitu abstrak dan tidak terdefinisikan maupun terdeskripsikan secara gamblang. Sehingga beberapa ahli mendefinisikan agama Buddha dan agama Jainisme sebagai agama transdestik, di mana mereka tidak mempermasalahkan nilai-nilai ketuhanan. Kalau yang disebut agama itu harus ada ritual-ritualnya, ya jadi teman-teman kita yang Kristen Protestan khususnya, maaf ya, mereka ini tidak memiliki ritual khusus harian yang bersifat wajib. Misalnya jika di Islam diwajibkan salat 5 kali sehari, atau di Yahudi diwajibkan 3 kali sehari tefilahnya, seperti itu. Namun yang dimaksud ibadah dalam Kristen itu berbeda. Ibadah yang mereka maksud seperti berdoa, membaca Alkitab, dan segala hal yang berkaitan sebagai wujud pengabdian. Jadi tidak ada cara khusus yang wajib seperti itu. Sehingga jika dalam Islam ada yang disebut dengan fikih ibadah yang khusus pada pembelajaran tata ritual, nah di Kristen tidak ada yang seperti itu. Nah, kalau ditinjau dari segi sejarah, dan jika yang disebut agama itu harus keyakinan kuno,
maka beberapa agama yang relatif baru tidak disebut dengan agama. Misalnya seperti agama Bahai yang pengikutnya sekarang jutaan. Oke, kalau kita juga ingin mengakui yang namanya agama itu, baik itu agama kuno maupun agama baru, itu semuanya disebut dengan agama. Apakah kita mau mengakui semua agama-agama baru di era modern, seperti agama Salamullah oleh Lia Eden, Scientology atau realisme yang menyembah alien? Atau apakah kita mau menganggap bahwa agama kita memiliki standar kebenaran yang sama dengan agama satanisme? Oke, kalau misalkan semua keyakinan baru maupun kuno yang memiliki hubungan historisnya, memiliki hubungan sejarahnya, itu yang disebut agama, yakni misalnya agama Yahudi, Kristen, Mandean, Islam, Babisme, Bahaiyah, yang mana mereka mengklaim sama-sama dikategorikan sebagai agama Abrahamik karena agama-agama ini mengklaim dari sumber yang sama, sumber sejarah yang sama. Nah, kalau itu yang disebut dengan agama, lalu bagaimana dengan tentu saja agama-agama di India seperti agama Hindu, Jainism, Buddhism, dan sebagainya? Bagaimana dengan agama-agama tradisional Cina atau agama-agama tradisional Nusantara dan agama-agama kuno Eropa? Apa mereka tidak disebut dengan agama? Begitu pula kalau ini dikatakan agama itu yang banyak pemeluknya, lantas gimana dengan agama-agama kuno yang pemeluknya terbatas seperti Zoroaster, Yazidi, Mandean, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga di sini kita lihat bahwa definisi agama saja itu masih problematis. Terlebih kata agama dengan religion atau religi di Indonesia memiliki makna yang berbeda, di mana keyakinan-keyakinan yang diakui di Indonesia, keyakinan-keyakinan yang diakui di Indonesia itu disebut dengan agama. Sedangkan keyakinan-keyakinan yang tidak diakui itu disebut dengan religi. Padahal di barat, religion merupakan sebutan kepada agama mayor. Terlebih lagi dalam Islam ada kata din dan kata milah. Nah, yang mana yang disebut dengan agama? Kata din atau milahnya. Begitu pula dengan umat Yahudi. Mereka lebih merujuk kepada sebutan istilah halakha untuk menyebut konsep aturan dalam kepercayaan mereka. Bahkan menurut Yahudi, seorang yang beragama Yahudi harus seorang dari bangsa Yahudi. Jadi Anda orang Indonesia tapi mau masuk agama Yahudi, Anda tidak akan diakui sepenuhnya Yahudi oleh komunitas Yahudi Ortodok khususnya, kecuali Yahudi liberal. Nah, Wilfred Caldwell Smith, seorang profesor yang paling berpengaruh pada abad 20 pada studi perbandingan agama, dalam bukunya The Meaning and End of Religion, mengatakan bahwa sulit untuk mendefinisikan istilah agama. Nah, tadi baru problematika dan definisi agama. Belum lagi permasalahan kata benarnya, bahwa semua agama benar karena sama-sama mengajarkan kebenaran dan kebaikan, seperti itu. Karena kalau berbicara mengenai kebenaran, maka kita akan bergelut dengan filsafat kebenaran. Tapi ginilah, nggak perlu kita masuk ke filsafat kebenaran, karena dalam agama secara umum memandang sesuatu yang benar itu secara relatif, dan semua agama mengklaim kebenaran secara absolut dan mutlak. Oke, kita nggak usah bahas soal kebenaran wahyu, kebenaran Tuhan, kebenaran kiamat, dan lain sebagainya yang jurang pemisahnya sangat luas. Kita bahas saja suatu konsep yang standar kebenarannya dapat diterima oleh semua agama. Misalnya, moralitas. Karena semua agama tentu menolak perilaku tidak bermoral, dan semua agama mengklaim sebagai sistem yang mengatur moral manusia. Oke, kita sepakat bahwa semua agama mengajarkan moral. Namun di sini muncul lagi permasalahan bahwa tidak semua keyakinan memegang nilai dan standar moral yang sama. Misalkan nih teman-teman, dalam agama Hindu, Buddha, dan Jainism itu mereka memahami nilai moral sebagai bentuk dharma. Nah, salah satu konsep moral yang mereka pegang adalah ahimsa, yakni melarang kekerasan khususnya terhadap hewan. Nah, kalau begitu tentu agama Yahudi, Kristen, dan Islam itu akan bertentangan dengan nilai moral mereka, karena ketiga agama ini memperbolehkan makan hewan yang disembelih. Atau lain, misalkan Kristen melarang poligami. Dalam konteks mereka, tentu Islam dan Yahudi yang memperbolehkan poligami akan bertentangan dengan nilai moral kekristenan, seperti itu. Atau misalkan Islam melarang khalwat, yakni berdua-duaan dengan bukan mahram. Nah, dalam konteks ini tentu bertentangan dengan agama lain yang mungkin tidak melarang perilaku demikian. Oleh karenanya, nilai kebenaran dalam agama yang saya anut tentu berbeda dengan nilai kebenaran dari agama yang Anda anut. Walaupun secara bersamaan kita sama-sama bertujuan dan mengklaim menegakkan kebenaran, akhirnya tidak ada standar kebenaran yang disepakati secara bersama. Ya, kecuali hal-hal kecil yang tentunya hal-halnya bersifat tertentu. Karena ketika Anda Muslim dan mengatakan bahwa semua agama benar, maka Anda telah mengkhianati Islam, karena Allah mengatakan agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ketika Anda Katolik mengatakan bahwa semua agama benar, maka Anda telah mengkhianati doktrin gereja yang berbunyi extra ecclesiam nulla salus, bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan.
Ketika Anda Hindu dan mengatakan demikian, maka Anda telah membiarkan sapi sebagai hewan suci dalam agama Hindu disembelih dan dikonsumsi seperti itu. Begitu pula dengan agama-agama lain dan sebagainya, bahwa sebagai umat beragama, ketika kita mengatakan demikian, maka kita akan tersandung dengan konsekuensi iman dan doktrin sebuah agama yang memegang kebenaran absolut dan tidak dapat ditawar itu. Sehingga dampak dari mengatakan semua agama itu benar dengan alasan sama-sama mengajarkan kebenaran dan kebaikan akan tersandung dengan konsekuensi iman dalam sebuah agama yang tentu menjerumus orang yang mengatakannya menjadi murtad atau apapun istilahnya dalam agama lain. Kan begitu. Kalau memang Anda ingin benar-benar mengkampanyekan kesetaraan agama dan untuk menghindari paradoksi dan konsekuensi iman, ya, jika Anda Muslim maka Anda dapat melepaskan iman Islam dulu, atau ketika Anda Katolik lepaskan dulu iman Katoliknya dan lain sebagainya, baru Anda dapat berbicara demikian secara bebas tanpa dihalangi dengan konsekuensi apapun. Nah, akhirnya apa? Sekarang Anda sudah ateis, sekarang Anda sudah murtad. Bukan karena agama yang mengatakan Anda murtad, melainkan karena secara logika, kausalitas, dan filsafat memaksa Anda untuk tidak beragama ketika mengatakan semua agama sama, demi menghindari konsekuensi iman yang membuat narasi Anda menjadi paradok. Dan ternyata teman-teman, narasi-narasi yang seperti ini akhirnya apa? Akhirnya memaksa kita untuk menjadi ateis. Oleh karenanya, ketika kita menganggap agama itu sebagai kebenaran, namun secara bersamaan kita mengatakan semua agama itu sama saja mengatakan bahwa tidak ada satupun sistem kepercayaan ini yang dapat menjadi agama, karena definisi agama masih problematis dan standar kebenaran masih diperdebatkan, dilematis. Nah, akhirnya jadilah Anda sekarang ateis agnostik. Tapi kan orang-orang ateis agnostik pada dasarnya tidak lagi memandang agama sebagai kebenaran, melainkan sebagai ciptaan manusia belaka. Alasan kenapa mereka ateis kan karena tidak meyakini adanya konsep agama, karena bagi mereka agama itu buatan manusia. Jadi sehingga bubarlah semua agama, karena agama menurutnya sebagai ciptaan manusia belaka, tidak ada lagi kebenaran absolut darinya, kan begitu. Oke, anggap saja bahwa dia masih menganggap agama itu masih penting dan diperlukan adanya, namun secara bersamaan gimana cara pandangan pluralisme ini tidak bertabrakan dengan konsekuensi iman dari agama apapun? Caranya adalah dengan menciptakan model atau konsep kepercayaan baru yang dikemas secara filosofis dengan mengakomodir atau mengambil semua keyakinan agama di dunia dan menyatukannya dalam sebuah pemikiran atau keyakinan baru, atau sederhananya, you buat agama baru. Ya, membuat agama yang agama itu mengakui semua agama. Nah, dalam dunia akademis, konsep ini kemudian dikenal dengan filsafat pluralisme agama. Dan benar saja teman-teman, ternyata para tokoh-tokoh pluralisme ini dari barat akhirnya menyimpulkan bahwa suatu saat akan ada agama yang dapat merangkul semua keyakinan yang disebut dengan global theology. Nah, jika di barat ada paham pluralisme agama, maka jangan heran, ya jangan kaget jika dalam tubuh khazanah Islam juga ada yang serupa disebut dengan ajaran Wahdatul Adyan. Wahdatul artinya persatuan dan adyan bentuk jamak dari kata din yang artinya agama-agama. Sehingga Wahdatul Adyan adalah persatuan agama-agama, seperti itu. Perlu diperhatikan bahwa filsafat pluralisme agama dengan ajaran Wahdatul Adyan memiliki landasan kerangka fikir yang berbeda. Dan agama Bahai serta Babisme yang sudah kita bahas di video sebelumnya itu merupakan dua bentuk realisasi dari dua konsep ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa ada muncul pemikiran pluralisme dan kenapa ada ulama yang menciptakan konsep persatuan agama? Nah, ini akan kita bahas di pembahasan berikutnya, yang mana sedikit banyak akan memberikan titik terang di balik kontroversinya wacana semua agama benar ini. Oleh karenanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya di channel Rabbanians ID. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai video kali ini? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian menyukai video ini, klik like dan share apabila perlu. Dan terima kasih telah menyaksikan. Saya mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.